tidak mangkir. Kami tidak mangkir, kami siap datang. Tetapi karena undangan itu tidak proper, undangan itu tidak layak untuk dihadiri, maka kami tidak perlu hadir. Polisi klarifikasi ijazah Jokowi besok. Roy Suryo, saya tidak datang, tapi bukan mangkir. Pakar telematika, Roy Suryo bakal dimintai klarifikasi oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, pada Rabu, 2 Juli 2025, besok. Klarifikasi itu atas dasar sejumlah laporan para relawan Jokowi, termasuk Pradi Bersatu dan Pemuda Patriot Nusantara, soal tudingan penghasutan yang kasusnya kini ditangani penyidik Polda Metro Jaya. Kami sebenarnya, saya, Dr. Ismon, kemudian Dr. Tifa, kemudian Bu Kurnia Tridoyani, kemudian juga Pak Rizal Wadila, dan Pak Edi, itu kami siap untuk datang. Tetapi atas saran dan atas pandangan hukum yang benar dari para kuasa hukum kami disarankan memang untuk tidak perlu hadir. Kata Roy Suryo dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Selasa, 1 Juli 2025. Meski begitu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, ini mengaku tak akan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya esok hari. Atau tidak usah hadir, karena itu hanya berupa satu, undangan klarifikasi, belum pro justisia. Yang kedua, para pelapornya tidak memiliki legal standing, jadi tidak memiliki hak hukum untuk melaporkan kami. Yang ketiga, di dalam surat panggilan atau surat undangan yang ada, sangat tidak jelas mana lokus, mana tempus, ya, mana lokasi atau kapan peristiwa yang dihadirkan. Sehingga kami ini kayak mau dipancing semua keterangan yang ada, dan itu sangat merugikan kami gitu loh, kalau itu dapat. Dan yang keempat, jelas banget di dalam surat undangan tersebut tidak ada nama terlapornya. Jadi ini yang sebenarnya adalah sangat krusial atau sangat prinsip. Kalau tidak ada nama terlapor, kami ini nanti akan sia-sia untuk datang. Kalau kami ini nantinya akan menjadi saksi, ternyata adalah yang dilaporkan tuh misalnya ada hubungan darah saudara dengan kami, maka kami nggak boleh bersaksi. Apalagi kalau yang dilaporkan tuh kami sendiri. Kami berhak dari awal untuk tidak memberikan keterangan. Jadi itu semua adalah saran-saran dan nasihat hukum yang sangat bagus. Salah satunya termasuk dari Pak Hasankan yang ada di samping saya ini, dan itu saya ikuti, itu saya patuhi. Jadi kami tidak mangkir, kami siap datang. Tetapi karena undangan itu tidak proper, undangan itu tidak layak untuk dihadiri, maka kami tidak perlu hadir. Ucapnya. Sementara itu, tim pengacara Roy Suryo CS, Ahmad Hozinuddin menyebut undangan klarifikasi atas laporan tersebut tak mempunyai nomenklatur. Yang kedua, untuk undangan gelar perkara tertutup atau terbuka secara khusus yang diselenggarakan di Barreskrim, kami juga menunggu bagaimana kelanjutan dari tim pembela ulama dan aktivis untuk menindaklanjuti undangan, karena dalam undangan itu baru satu yang diundang, baru Prof. Egy. Ya, nah kami ini siap juga untuk hadir selaku ahli. Ya, saya Dr. Isman sementara, tapi nanti dengan yang lain kami siap, dan kemudian itu kita akan siap hadir. Dan untuk lebih detailnya, biar Pak Hasankan akan menanyakan, dia adalah sekjen daripada TPUA. Silakan. Dia mengungkap bahwa acuan dalam melakukan tindakan di dalam perkara pidana, hukum acaranya itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam KUHP, kata Ahmad, tidak ada satupun norma pasal yang mengatur tentang mekanisme penyidikan perkara pidana dengan mengeluarkan undangan klarifikasi. Yang ada ya surat panggilan, panggilan 1, panggilan 2. Nah, ketika panggilan 2 tidak dipenuhi dan tidak ada alasan dan panggilan itu sudah dilaksanakan secara patut, baru memang dimungkinkan ada upaya paksa, tuturnya. Sehingga, menurut Ahmad, undangan klarifikasi ini tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat secara hukum bagi masyarakat termasuk kepada klien kami. Menurutnya, para pelapor selain Jokowi ini tidak mempunyai legal standing untuk membuat laporan. Apalagi, para pelapor tak mempunyai hubungan keluarga dengan Jokowi atau tidak ada relevansinya. Misalnya pada kasus laporan saudara Joko Widodo yang dirinya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya, maka pada saat itu ada undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya yang kami penuhi, tuturnya. Karena ada kepentingan bagi kami untuk menjelaskan duduk perkara penelitian klien kami yang menyimpulkan ijazah tersebut secara ilmiah nomenklaturnya adalah fake atau palsu, sambungnya. Dia menuding jika laporan-laporan yang dibuat para relawan ini masuk dalam upaya kriminalisasi terhadap kliennya. Atas dasar itu, Roy Suryo CS disebut tidak akan menghadiri undangan klarifikasi yang akan dilakukan pada esok hari di Polda Metro Jaya.
Roy Suryo CS dilaporkan sejumlah relawan Jokowi ke pihak kepolisian setelah ramai tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Pertama, laporan itu datang dari Organisasi Masyarakat Pemuda Patriot Nusantara bersama relawan Jokowi ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu, 23 April 2025, siang. Laporan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Berselang beberapa hari kemudian, sebuah tim bernama Advocate Public Defender untuk membuat laporan polisi terkait tudingan polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang disebut-sebut palsu. Hingga akhirnya, laporan dari berbagai Polres ini pun ditarik ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.